Gu. Ketika sampai di wilayah pegunungan Suci Gu, kabut pekat terlihat menyelimuti seluruh wilayah tersebut. Pandangan Xiaoyan tertuju ke kejauhan ke arah puncak gunung yang tampak menggantung di balik awan. Di sanalah sebuah sosok berdiri terlihat bagaikan dewi yang turun dari langit. Sosok itu tengah menatapnya dari kejauhan dan meskipun jaraknya jauh, tatapan mata mereka bertaut seolah waktu berhenti. Xiaoyan bahkan bisa merasakan semacam kerinduan halus merambat hingga ke sumsum tulangnya. Ketika kapal mulai mendarat, semua orang bergegas turun. Tapi tidak dengan Xiaoyan yang masih terpaku menatap puncak gunung. Tak lama sosok di atas awan mulai bergerak. Rambut dan pakaiannya berkibar ditiup angin, menciptakan kesan seorang peri angkasa yang perlahan melangkah di antara kabut hingga akhirnya melayang lembut dan berdiri di luar kapal. Sosok itu tak lain adalah Sun Er. Kecantikannya begitu memukau hingga seolah bisa meruntuhkan kerajaan. Bahkan para tentara teredam hitam dan juga Gu Zhen hanya mampu menunjukkan senyum getir melihat kedatangannya. Semua tahu senyum manis yang kini tersungging di wajahnya adalah senyum yang hanya muncul saat bersama Xiaoyan, bukan untuk orang lain. Bisik-bisik lirih pun mulai terdengar dari sekitar. Beberapa membicarakan betapa sulitnya jalan Xiaoyan untuk bisa bersama Sun Er, sementara yang lain mengagumi fakta bahwa Xiaoyan mampu berdiri setara dengan para bangsawan tanpa bergantung pada nama keluarganya yang telah tercemar. Sun Er masih dengan senyum seindah bulan purnama mengulurkan tangan mengajak Xiaoyan berjalan-jalan. Xiaoyan tahu pasti Sun Er sengaja menunjukkan dirinya di hadapan publik klan Gu. Namun langkah mereka tertahan. Xiaoyan merasakan 10 tatapan tajam menyapu tubuhnya syarat akan kekuatan, pengaruh, dan tekanan. Seketika udara di sekeliling terasa beriak, seolah energi tak terlihat mulai menggeliat dari segala arah. Menolak untuk ditekan, Xiaoyan pun melepaskan kekuatannya. Sebuah gelombang api membuncah keluar dari tubuhnya menggelegar, menelan langit dengan aura membakar. Suhu udara meningkat drastis, membuat orang-orang di sekitarnya terpaku. Huo Ji yang selama ini dikenal sebagai pemilik api teratai merah Ye hanya bisa memandang dengan ekspresi tak percaya. Api yang baru saja dirasakan dari Xiaoyan bukan sembarang api. Itu adalah api surgawi dan kekuatannya terlalu dahsyat untuk disamakan dengan apapun yang pernah mereka lihat. Suara kekaguman dan keheranan menggema dari pegunungan Suci Gu ketika mereka menyaksikan Xiaoyan dengan mudah membelah ruang padat hanya dalam satu gerakan. Aksi mengagumkan ini tidak hanya mengejutkan, tapi juga memicu kemarahan dalam diri Sun Er. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa para tetua klan justru turun tangan langsung untuk menekan seseorang yang telah ia lindungi. Tak lama berselang, seorang lelaki tua berambut perak mengenakan jubah abu-abu muncul ke permukaan memperkenalkan dirinya sebagai Gu Xian. Dengan suara datar, ia mencoba menenangkan Sun Er mengatakan bahwa ia hanya ingin menyapa Xiaoyan karena sudah lama tidak bertemu anggota klan Xiao. Namun tatapan tajam penuh kebencian yang dilemparkannya kepada Xiaoyan jelas menunjukkan niat di balik sapaannya tidak sesederhana itu. Xiaoyan tak membalas provokasi itu. Ia hanya menatap dingin ke arah Gu Zhen, namun tidak melanjutkan ketegangan karena suara dari balik pegunungan menggema memerintahkan agar para tetua tidak bertindak berlebihan kepada tamu klan Gu. Sementara itu di puncak tebing curam berdiri seorang pemuda dengan rambut dua warna hitam dan putih. Tatapannya bagaikan seekor iblis yang hendak menerkam mangsanya, penuh kebencian dan niat membunuh. Dia adalah Gu Yao, salah satu calon suami yang paling didukung oleh para tetua klan untuk dinikahkan dengan Sun Er. Dalam hati Gu Yao menyusun tekad ia akan membangunkan Xiaoyan menunjukkan bahwa pemuda itu tak pantas berada di sisi Sun Er. Dan bila Xiaoyan tetap keras kepala, maka Gu Yao tidak akan ragu membuatnya tertidur selamanya. Sun Er jelas merasakan tekanan dari aura mengancam yang terpancar dari Gu Yao. Wajahnya menunjukkan kekesalan mendalam. Namun berbeda dengan Sun Er, Xiaoyan justru terlihat tenang. Ia memang sudah memperkirakan bahwa perjalanan di alam Gu tidak akan berjalan mulus. Tanpa gentar, Xiaoyan menatap tajam ke arah puncak, menantang bahaya dengan sikap tak tergoyahkan. Tindakan ini mengundang tawa keras dari pemuda berjubah perak yang berdiri di sisi Gu Yao. Ia menyindir betapa sikap Xiaoyan menunjukkan keberanian tanpa takut sedikit pun terhadap Gu Yao. Gu Yao tersenyum dingin.
Ia sudah memutuskan akan memilih Shoyan sebagai lawannya dalam upacara kedewasaan. Dengan mengalahkan Shoyan di hadapan publik, ia yakin bisa menanamkan kesadaran dalam diri Sun Er bahwa hanya dirinya yang pantas